Selamat datang di channel Madrasah Digital. Kali ini kita kembali ke MD Podcast dan saya lagi bersama dengan teman lama, teman semasa S1, teman di organisasi ya, di Dewan Mahasiswa. Dewan Mahasiswa. Beliau adalah Mas Aba. Lama kita nggak ketemu dan pas ya ketemu tahu-tahu beliau sudah jadi guru aja dan bahkan ngajar di beberapa tempat ya. Sempat dua tempat ya, tiga malah. Sempat ngajar tiga. Sempat iya di Panti Asuhan 1, di Madrasah Aliyah 1, di SD 1 ya. Basic beliau adalah memang pendidikan. Iya, karena memang kan dulu kuliah kan di UMY pendidikan ya. Pendidikan. Nah, ini menarik ya. Karena jarang-jarang ya. Banyak juga sih teman kita yang backgroundnya pendidikan tapi mereka memilih untuk tidak berada di dunia pendidikan. Iya. Nah, ini menarik, Mas. Kenapa jenengan memilih untuk tetap stay atau berprofesi sebagai guru di saat yang lain itu merasa bahwa guru gajinya kecil, ini susah dan lain-lain dan segala macam? Iya. Ya memang bukan untuk mengejar kekayaan. Jadi pertama jadi guru kan memang bukan untuk kaya gitu. Dan kenapa saya milih pendidikan, karena fokus utama saya memang pendidikan itu. Sejak awal. Dari sejak awal saya SMA pun mondok itu memang pendidikan. Senang aja. Senang ngajar. Pengabdian pertama yaitu pengabdian mengajar. Di zaman pondok udah sering ngajar. Ya, udah sering ngajar. Semuanya rata-rata udah pernah gitu, dari tingkat yang paling rendah ya TK itu udah pernah gitu ngajar. Bahkan sampai kuliah kan pernah ngisi seminar, pernah ngisi kuliah bahasa Arab. Nah sekarang SD, sekolah dasarnya saya belum pernah itu ngajar SD itu. Nah sekarang saya pengen berproses di sekolah dasar tuh. Kalau sekarang berarti ngajarnya di mana? Maksudnya di full di SD kah? Full di SD aja sih. Kalau kemarin sempat di? Karena kalau kemarin tuh tahun kemarin sempat di Madrasah Aliyah. Oh di ini SMA lah ya? Tingkat SMA menengah atas. Sama di pondok? Sama di Panti Asuhan ya. Pondok lah ya bahasanya, nggak apa. Oh iya pondok tapi lebih pondok diniyah yang ada di Panti Asuhan lah gitu lah intinya gitu. Itu gratis berarti kalau pondok ya? Atau jadi Panti ya. Asuhannya? Jadi hitungannya kita emang ya berproses sambil juga belajar juga kan, kita belajar di situ, belajar juga ya, belajar mengajar ya, belajar mengajar lagi sebenarnya. Iya. Kalau di apa namanya panti asuhannya ini di yang sekolah itu atau siswanya itu tingkat apa aja, Mas? Kalau di panti asuhan itu dari tingkat SMP sampai SMA. SMP sampai SMA. Sampai SMA. Nah kemarin kan sempat ya kita cerita-cerita dan itu baru tahu loh, maksudnya kayak ternyata pesantren yang pondok pesantren itu ada panti asuhan yang pondok pesantren itu ada gitu. Mereka diasramakan tapi juga disekolahkan. Sekolahnya di luar, di sekolah Muhammadiyah yang ada sekitar. Itu memang pagi sampai sore kan. Jadi mereka itu sekolah layaknya siswa pada umumnya. Siswa pada umumnya. Berarti anak pondok ini sekolahnya beda-beda, Mas? Apa gimana? Sekolahnya ada yang memang sama ya. Ada yang beda karena kita kan diaspora juga sih sebenarnya, diaspora Kepangkaderan Muhammadiyah juga kan ya. Maksudnya nggak persis sama kayak pondok pesantren ya, yang tinggal di situ tapi pondok sekolahnya pesantren di situ. Memang itu nilainya itu sebagai ekstra lah ya, ekstra di panti asuhan itu. Jadi pendidikan tambahan ya istilahnya. Oh, jadi pendidikan formalnya mereka tetap ditempuh di sekolah-sekolah luar, khususnya sekolah Muhammadiyah. Sekolah Muhammadiyah khususnya. Betul. Nah, terus Mas nih, ini kan menarik ya ketika anak pondok itu sekolahnya pada di luar, cuma tinggalnya aja yang di situ. Nah, gimana kita bisa mengawasi aktivitas mereka itu pas di luar? Itu juga menarik juga itu kemarin. Ketika saya pertama kali terjun ya di bidang kepanti asuhan itu. Kan kita berpengalaman sebagai pengasuh lah ya. Pengalaman pertama itu, Bro. Sebagai pengasuh. Jadi kita benar-benar bekerja sama juga dengan guru-guru di sekolah, terutama guru BK. Terutama guru BK dan kepala sekolahnya gitu. Jadi kalau ada kenakalan dari anak-anak kita di panti asuhan itu, jadi langsung terkontrol ya, langsung terinformasikan dari sekolah gitu. Jadi ada mekanisme yang terintegrasi gitu dari sekolah ke panti asuhan gitu. Memang kita nggak bisa mengawasi secara full karena kita kan
pengasuh kan punya kesibukan juga ya, punya kesibukan. Ada yang kerja di luar, bahkan saya pun ngajar lah dari pagi sampai sore itu ngajar di luar. Iya. Yang full itu saya dari sore sampai malam, sampai paginya itu. Berarti tinggal di sana? Tinggal di sana ya. Posisinya berarti pengganti orang tua lebih tepatnya? Pengganti orang tua, karena emang di sana itu rata-rata juga anak-anak yang memang tidak ada pengasuhan di rumah. Bahkan ada yang orang tuanya itu, dia punya orang tua. Sebagian tapi sebagian ada yang banyak punya orang tua, tapi tidak ada pengasuhan, tidak ada hak pengasuhan karena orang tuanya itu ada yang jadi TKI, ada yang di luar negeri, ada yang cerai, banyak seperti itu kasusnya itu. Cerai. Jadi tidak jelas hak kepengasuhannya itu dibawa oleh ayahnya atau ibunya gitu. Akhirnya terlantar. Kemudian mereka masuk panti asuhan. Dan kepengasuhannya diserahkan kepada para pengasuh. Nah, kalau Mas Abbas sendiri itu bertanggung jawab mengasuh berapa anak tuh di sana kemarin? Saya kemarin terakhir sampai 25 anak. 25 anak. Nah, job desk-nya sebagai pengasuh itu apa sih? Sama nggak kayak pengasuh di pesantren umum gitu ya? Apa beda? Lebih kompleks ya kalau lebih kompleks ya kalau pengasuh di panti asuhan itu ya. Tidak hanya kita mengajarkan tapi juga memberikan pengayoman terus sebagaimana halnya orang tua ya, jadi kita memberikan hak mereka ketika ada di rumah seperti di rumah ya, jadi diajarkan terus juga dibimbing ya sebagai anak seperti layaknya anak sendiri sih ya. 20 tapi ya. Tapi 25 orang kan jadi berarti nanti kalau udah nikah nih punya anak 1-2 bisa lah ya. Makanya kalau di sekolah itu saya kalau izin kemana Pak? Ini mau ngambil rapor saya Pak. Berarti udah punya anak ngambilin rapor. Ngambil rapor kita ambil. Rapor. Ya emang kita benar-benar berperan sebagai orang tua sih ya. Sebagai orang tua, pengganti orang tua ya. Pengganti orang tua mereka gitu di sana gitu. Jadi benar-benar kita mengurus mereka, mengasuh. Ya namanya pengasuh kan. Mengasuh mereka. Mengasuh itu kan sampai istilahnya titik-titik yang kayak sampai pagi-pagi kita memberi uang jajan. Persis ya, ngasih uang jajan. Itu uangnya dari panti asuhan, tapi kan dititipkan ke kita kan ya. Dititipkan ke kita, diberikan ke anak-anak. Karena kan haknya mereka juga itu. Jadi benar-benar berperan kayak orang tua ya. Benar-benar kita berperan. Berarti sampai ngurusin kayak perlengkapan sekolah dan lain-lain. Perlengkapan sekolah juga diurus. Kita lebih melis kebutuhan anak-anak itu dari mulai kebutuhan sekolah sampai yang non sekolah sampai yang sekolah. Ngurus 20 anak itu pusing nggak? Ya kalau tanya pusing pasti pusing ya bro. Pasti pusing dengan karakteristik masing-masing kan. Dan kita juga belum punya pengetahuan dan belum punya pengetahuan tentang masa lalu ya, pengetahuan dan pengalaman juga terkait mengurus anak ya. Pengalaman dan pengetahuan kita seadanya di situ itu terkait parenting ya, khususnya ya parenting terhadap anak. Ya sudah kita mengurus, ikut pelatihan juga ya, ada pelatihan. Alhamdulillahnya kita ada pelatihan parenting sehingga kita ya tahulah sedikit-sedikit soal parenting seperti apa. Sampai akhirnya kita mengasuh anak dengan background masing-masing. Ada yang dulu anak jalanan, ada. Berarti anak-anak itu maksudnya direkrut kah, datang sendiri kah, atau gimana cara? Jadi kita mencari ya. Pertama memang kita prioritaskan yang daerah Jogja. Oh gitu. Daerah Jogja. Ada nggak yang memang anak yatim, anak piatu, anak yang duafa gitu. Jadi syaratnya di situ sih. Jadi mendaftar. Jadi keluarga itu mendaftarkan ya. Oh gitu. Entah itu neneknya atau simbahnya atau atau omnya, karena kan nggak punya orang tua ya. Atau itu yang broken home tadi itu. Atau kita kalau yang dulu itu malah sebelum saya datang ya, ada yang anak jalanan, kita menemukan di jalanan, kita ambil, kita bawa ke panti asuhan. Seperti itu. Jadi mekanismenya seperti itu, didaftarkan sih. Terus kita seleksi juga ya, maksudnya. Ada seleksinya? Iya, soalnya kan seleksinya sih lebih ke terbatas ya kapasitasnya? Enggak, bukan karena terbatas sih, tapi karena ini sesuai kan dengan syarat-syarat yang dia emang benar-benar yatim atau bukan gitu. Dia rumahnya tuh orang yang mampu atau enggak gitu kan. Ada istilahnya observasi juga ke tempat dia tinggal gitu kan. Dilihat ini benar gak sesuai dengan faktanya atau enggak gitu. Seperti itu sih.
bukan seleksi. Ada juga yang nggak lolos seleksi. Ada. Kenapa itu? Karena gitu? memang ternyata orang mampu. Orang mampu, tapi kenapa orang tuanya berpikir untuk mendaftarkan anaknya di situ? Kemarin itu yang saya tahu ya, karena nggak ada hak kepengasuhan sih. Padahal kan orang tua mampu sebenarnya. Berarti orang tuanya cerai. Cuman orang tuanya aja sebenarnya yang nggak mau ngurus, padahal orang tuanya udah mampu sebenarnya. Saling lempar tanggung jawab. Rumahnya tuh gede 2 lantai ya. Tapi anaknya malah dilempar ke panti asuhan. Lah iya. Jahat juga ya. Iya. Gak habis pikir juga itu. Walah. Iya, maksudnya kan padahal mampu loh. Padahal orang tuanya mampu. Mampu tapi gara-gara cuman gara-gara itu broken home. Ya. Akhirnya dilempar ke panti asuhan. Gitu ya. Kebetulan omnya apa ya yang daftarkan itu. Berarti ini ya keluarga yang lain yang mendaftarkan. Iya. Okay. Karena mungkin prihatin sih. Mungkin niatnya baik ya, pengen daripada anaknya itu istilahnya terbengkalai terus terlantar akhirnya dimasukkan pengasuhan. Tapi kan harusnya memang ada ada tindakan khusus dari keluarga untuk lebih melanjutkan hak kepengasuhan. Benar, karena ya maksudku keluarga itu juga nggak bisa terlempar tanggung jawab dong. Kalau orang tuanya memang nggak bisa diandelin ya pamannya apanya benar. Kan orang tuanya kaya, bisa memperjuangkan haknya agar si anak ini bisa mampu tetap berpendidikan dan lain-lain. Cuma kadang-kadang kayak gitu tuh, secara finansial mampu, keluarganya yang berantem sana sini, akhirnya anaknya dilempar. Kan kasihan anaknya ya. Kecuali memang secara finansial kurang, kan beda cerita ya. Itu ya. Karena kalau dibiarkan bisa jadi kriminal malahan. Benar, terjun ke hal-hal yang negatif, bukan benar. Ya emang niat kita atau visi kita emang untuk menyelamatkan hak asuh anak ya, hak asuh anak, agar anak itu jelas ke pengasuhannya gitu. Mungkin juga tidak selamanya anak itu di panti asuhan, bisa jadi mungkin kalau sudah jelas hak asuhnya itu dikembalikan lagi nanti ke orang tuanya ya. Jadi, ternyata damai nih orang tuanya, ya sudah, orang tuanya minta anaknya, ya sudah kita kembalikan ke orang tuanya gitu. Jadi nggak selamanya juga kita mengasuh anak itu. Berarti dulu pas Mas Abah masih di sana berapa jumlahnya? Semuanya ya, ada 70 anak. 70 anak. Ada SMP dan SMA. SMP dan SMA ya. Sebelumnya sebenarnya ada anak SD ya sebenarnya. Tapi memang ada kebijakan khusus dari pengurus tidak menerima anak SD karena pertama dari pergaulan juga kan. Nanti pergaulannya juga ke anak SMA, nanti khawatir terpengaruh ke pergaulan anak juga. Akhirnya kita mengambil anak SMP karena emang dominan di sana SMP sama SMA. Ya, yang dominan SD kalau apalagi mainnya sama anak SMP, SMA. Nanti terlalu cepat dewasa. Makanya itu ada kebijakan khusus memang dari pengurus waktu itu. Artinya memang tidak semuanya ditampung bukan karena nggak mau ya, tapi karena lebih ke antisipasi juga kan. Lebih antisipasi kedepannya seperti pergaulan. Karena banyak juga nih Mas Abah, setahu saya nih kasus lah ya, maksudnya pesantren, panti asuhan yang sebenarnya yayasan ini justru memanfaatkan anaknya. Itu ada juga itu, benar-benar. Banyak kan? Banyak juga itu. Bahkan dulu saya pas kita masih kuliah gitu kan, beberapa kali baksos dan lain-lain. Ininya ini maksudnya yayasannya ini yayasan pondok panti asuhannya itu mengumpulkan sebanyak mungkin, tapi mereka nggak diurus. Iya benar, ada itu. Nggak ada sistem, bahkan makan nggak layak dan lain-lain. Tapi cuma dijadikan alat bisnis secara tidak langsung, alat bisnis loh itu. Alat bisnis untuk menarik para donatur. Kan? Untuk menyumbang itu kan, agar ada keuangannya gitu kan. Makanya aku kaget ketika mendengar penjelasan Mas Abah, kok bisa ya ada panti asuhan yang terstrukturnya kayak gini, manajemennya itu kayak sampai kita harus jadi orang tua dan lain-lain segala macam. Sejujurnya kaget karena kirain aku tuh panti asuhan itu ya kayak yang bayangan tadi itu. Orang sekedar dikumpulin, dikasih makan seadanya, ini segala macam dan lain-lain. Nah, kalau yang Mas Abah ini panti asuhan ini itu dalam naungan apa berarti? Dalam naungan Muhammadiyah sih, Panti Asuhan Yatim Putra Muhammadiyah. Jadi jelas ya ini. Jelas. Jadi dari segi pendanaan juga jelas. Jelas dari mana? Ada donatur yang reguler juga udah ada, yang memang tetap gitulah, dan donatur tetap udah ada. Dan ada juga donatur yang non independen juga ada di sana. Oh gitu ya. Tapi artinya memang pondoknya ini atau panti asuhannya ini memang bukan konsen terhadap nyari dana ya, seperti bukan konsen nyari dana. Panti asuhan yang
beberapa lah ada yang kayak gitu tuh, yang cuma pusing tuh nyari dana tapi mereka nampung sebanyak-banyaknya. Terus ini Mas Abah, kan mereka ini SMP dan SMA nih. Terus bagaimana mereka melalui masa-masa remajanya? Mereka dikasih HP kah atau benar-benar terkekang kah atau gimana itu? Dua-duanya terjadi, terkekang juga. Ya, tapi kita berikan kebebasan ya. Kebebasan? Soal terutama ya terkhusus soal HP, kita beri kebebasan. Jadi ada waktunya. Semuanya HP. Dikasih HP apa? Nggak dikasih HP, jadi mereka ada uang. Ada yang memang yang mengumpulkan uang, terus beli HP. Karena kan kita setiap bulan itu kan kita berikan uang, selain uang jajan itu ada uang khusus untuk apa ya itu ya, uang jajan, uang saku lah istilahnya, uang saku. Ada khusus untuk kebutuhan mereka di luar uang saku. Terserah mau dibeliin apa. Terserah mau dibeli apa, buat kebutuhan lah istilahnya, buat kebutuhan ya yang mereka yang non sekolah lah ya istilahnya, non sekolah lah istilahnya. Itu diberikan. Terus juga ada bagi yang magang nih misalnya, yang terutama yang kelas atas itu kan ada magang, ada apa PKL di luar, kita berikan uang khusus juga. Jadi ada uang di luar, intinya ada uang di luar sekolah. Nah, itu kita berikan. Dan memang ada inisiatif juga dari anak-anak kita itu ngumpulin mereka. Akhirnya dibelikan HP. Jadi mirip-mirip tinggal di rumah juga ya? Mirip tinggal di rumah juga. Tapi ada juga memang yang dari keluarganya membelikan. Dari keluarganya macam-macam. Ada yang dari keluarganya pamannya atau siapa ya, atau mbahnya itu memang membelikan mereka HP gitu. Nah, itu berarti sebisa mungkin mereka ini hidup secara normal ya. Sebisa mungkin hidup secara normal, walaupun dengan penyesuaian ya. Di pantuan ada aturan kan, aturan mainnya di sana kan, di sana ada aturan mainnya. Megang HP jadinya kita batasi dari pagi sampai sore sudah. Sorenya itu jam 4 sudah harus mengumpulkan HP. Ketika ngurus anak pondok itu, anak-anak panti asuhan itu mereka juga ada kenakalan nggak sih, kayak bolos sekolah atau lain-lain, atau mereka itu nurut-nurut aja? Ya ada dua golongan itu pastinya. Ada yang nurut, memang ada yang nakal. Tapi memang yang nakal itu memang hanya tertentu sih, nggak semua. Justru masalah apa, minoritas lah ya, minoritas. Lebih mayoritas yang rajin, yang nurut. Tapi yang bahaya itu memang yang nakal ini jadi troublemaker gitu. Jadi mengajak teman-temannya yang lain agar ikut nakal. Nah itu yang bahaya sih kemarin. Dan sempat terjadi seperti itu kemarin. Kalau kenakalannya mereka itu di taraf apa sih? Bolos sekolah ya, atau apa? Bolos sekolah, pelanggaran kayak merokok lah ya, kayak merokok. Iya. Terus kan di sana peraturannya nggak boleh merokok. Iya. Terus ya bolos sekolah, terus pelanggaran seperti ya keluar di luar jam. Kan di sana ada juga jam malam. Jam boleh keluarnya itu sampai jam 10 malam. Nah di atas jam 10 nggak boleh keluar. Tapi ada yang keluar itu. Iya. Jadi maksudnya kan kalau di pesantren ya, yang nakal-nakal itu kalau memang sudah tidak bisa dibina ya udah dipulangkan. Nah kalau di panti asuhan itu kayak mana Mas? Dipulangkan juga nggak mereka kalau emang pihak pihak panti asuhan sudah nggak sanggup nih mendidik? Kalau misal sampai tahap nggak sanggup ya, jadi ada istilahnya bahasanya itu membuat apa ya? Jadi harus ada dikasih tahu dulu informasi ke keluarga kalau panti asuhan itu memang tidak sanggup lagi mengurus anak gitu. Nah nanti ada prosedur selanjutnya, nanti bisa dikembalikan atau ternyata dari keluarga ternyata ada pengertian seperti misalnya diberi pengertian dulu bahwa panti asuhan seperti ini posisinya, kamu harus nurut panti asuhan, nurut peraturannya. Nah akhirnya lanjut. Artinya kan aturan itu sulit ditegakkan karena tidak ada sistem drop out gitu ya. Iya. Dan memang panti asuhan itu kan lembaga sosial ya. Iya. Jadi gak boleh kita asal mengeluarkan anak gitu. Gak boleh ya asal, beda sama pesantren. Jadi ada aturan main atau bahkan di undang-undang tentang kelembagaan sosial itu yang kita tidak boleh mengeluarkan anak ya. Kalau mengeluarkan dianggap gagal berarti sebagai iya betul sosial. Itu dia tuh dianggap gagal panti asuhannya karena diberikan tanggung jawab untuk mengasuh anak tapi ternyata tidak bisa diasuh sampai selesai gitu, sampai tingkat yang diinginkan. Yang diinginkan di sana kan sampai SMA, sampai jenjang menengah atas lah ya.
Terus itu Mas, aku penasaran. Maksudnya kan ketika mereka diberikan hukuman, artinya kan hukumannya juga nggak bisa kekerasan dong, atau sulit kan menghukum mereka? Iya. Jadi hukumnya harus yang mendidik, nggak boleh kita menghukum yang fisik karena juga ya itu ada aturannya, kita nggak boleh menghukum fisik. Terus hukumannya harus yang bernilai pendidikan. Tapi kan yang namanya hukuman kan harus membuat jera ya. Iya, kalau misalkan disuruh menghafal dan lain-lain tapi nggak dilakukan ya terus gimana dong? Pada intinya kita berusaha untuk agar anak itu tidak mengulang kembali hukuman, tidak mengulang kembali pelanggaran-pelanggaran yang sudah dibuat itulah ya. Tidak mengulang kembali. Jika memang akhirnya terulang, ya konsekuensinya nanti ada ada tahap selanjutnya, ada surat peringatan 1, 2 sampai 3. Nah, nanti ada dipanggil orang tuanya, dipanggil keluarganya ya, keluarganya. Kalau yang orang tuanya kalau yang masih ada orang tuanya kita panggil, walaupun posisinya lagi cerai kita panggil, lagi pisah rumah kita panggil, atau keluarga yang lain yang memang itu ada hubungan darah dengan anaknya, kita panggil. Ini diberi pengertian, diberikan informasi bahwa anak ini sudah melanggar, nanti ada prosedur selanjutnya. Nah, itu emang nggak bisa kita terbuka kalau soal itu, emang udah ada itu di luar dari mekanisme tahap bagaimana bagaimana menghukum anak itu, bagaimana anak itu ke depannya gitu. Karena emang ada juga anak yang tetap bertahan di sana, ada yang keluar. Ada juga yang keluar. Bukan istilahnya dikeluarkan, dikembalikan ke anak, ke keluarganya. Ada yang nggak betah juga berarti. Ada juga yang nggak betah. Jadi, karena ada juga nggak semuanya juga pengen masuk panti asuhan kan. Betul. Ada juga yang karena keinginan keluarganya, anaknya nggak mau, tapi karena ada keinginan orang tua dari keluarganya. Akhirnya, itu berpengaruh juga sih ke psikologi anak itu. Terkait perkembangan dia, aktivitas dia di sana, kegiatan dia itu berpengaruh juga itu. Yang dipaksa-paksa itu. Makanya fungsinya atau perannya pengasuh memang penting sekali di sana. Kalau pengasuh bisa merubah psikologi anak ke yang positif, nah itu kan berarti tugasnya sesuai dan tugasnya itu memang sudah berjalan dengan ideal gitu kan. Idealnya. Idealnya seperti itu. Tapi memang di lapangan ya sulit, tidak kan? seperti kompleks itu. Ya? Kompleks ya. Yang ngurus anak orang, maksudnya terus mekanismenya juga susah ya. Karena kalau di pesantren kan kalau anak yang memang sulit diajar kan dikeluarkan. Karena kan sistemnya sistem pendidikan, bukan lembaga sosial. Lembaga sosial. Terus Mas Abah, kalau mereka udah tamat SMA nih, biasanya kemana mereka? Ya ada yang kuliah, ada yang kerja, ada yang jadi pengasuh di sana, ada kita ambil beberapa memang dari yang memang itu dinilai sebagai sebagai anak-anak yang terbaik lah di sana, yang kita lihat kesehariannya itu baik, akhlaknya baik, dari segi pendidikannya juga akademisnya baik. Nah kita tarik jadi pengasuh, membantu jadi asisten pengasuh lah istilahnya di sana. Terus kalau mereka kuliah itu yang biayai siapa berarti Mas? Jadi dapat beasiswa. Beasiswa. Jadi kan ada dapat beasiswa. Jadi kita itu hanya membantu terkait administrasi. Mengusahakan lah ya. Mencarikan informasi yang istilahnya terkait beasiswa itu kita bantu. Terus pendaftarannya pun kita bantu. Gitu. Terus misalkan dibutuhkan ternyata harus ada persyaratan, harus ada misalnya surat keterangan dari orang yang Muhammadiyah, misalnya dari pimpinan Muhammadiyah kita bantu, atau apapun yang terkait administrasi, yang memudahkan mereka diupayakan ya. Apalagi ini kan terafiliasi dengan Muhammadiyah kan terafiliasi dengan Muhammadiyah. Mestinya memang dari univ-univ Muhammadiyah bisa memprioritaskan. Iya. Gitu. Sebenarnya beasiswa itu tidak datang dari Muhammadiyah aja sih. Banyak ada juga dari universitas yang umum ya. Dari kampus umum juga menjanjikan beasiswa. Nah, kita florkan ke anak-anak ini mau nggak atau enggak gitu loh. Kalau mau nanti kita bantu administrasi, kembali lagi ke anak-anaknya. Ada yang milih kerja, ada yang milih kuliah. Ada yang milih kuliah, seperti itu. Oke. Nah ini kita udah panjang ya ngomongin itu Mas. Pengen kembali. Awalnya podcast kita kan sebenarnya mau ngomongin kekaryaan. Iya. Cuma bagiku ini menarik karena nggak masalah sih, nggak apa-apa. Pengen ngobrol-ngobrol biar orang tahu juga paham gitu loh. Ternyata segitu kompleksnya ya pendidikan di
panti asuhan. Dan menurutku ini kan lumayan bagus ya, manajemennya cukup mapan, bahkan pendanaannya juga jelas. Alurnya mereka setelah lulus pun diarahkan gitu ya. Diarahkan. Nah, kita balik nih Mas. Kemarin baru nulis kan ya? Iya. Judul bukunya apa? Bismillah. Nah, itu udah terbit, tapi kayaknya belum launching ya? Secara tidak langsung belum launching, belum ada sih, launching secara resmi lah, belum. Secara resmi, tapi udah beredar. Tapi sudah beredar. Sudah beredar juga itu. Sudah ada yang beli juga bukunya. Sudah ada ya. Karena kan, makanya kemarin tuh kan pas buat apa? Flyer itu ya edisi pra-launching lah istilahnya. Edisi pra-launching. Seperti itu sih. Ya, Mas Abah ini kan guru tapi nulis juga. Dan sempat kemarin baca-baca Bismillah itu kan kalau saya lihat itu adalah kumpulan puisi ya, yang memang puisi. Banyak memuat tentang nilai-nilai keislaman, pendidikan, perjuangan. Kompleks juga itu isi itu. Kompleks ya. Campuran. Berapa lama ditulisnya Mas? Dari kisaran waktunya kan dari 2018 sampai 2020 itu 2 tahun lah ya, jedanya 2 tahun. Itu sebenarnya kumpulan puisi yang saya ambil dari tulisan saya di Instagram sebenarnya. Jadi itu kan di Instagram saya ada rubrik apa, puisi story namanya. Puisi story. Ya, puisi tapi di story. Di story itu. Nah, itu saya mikir apa, daripada istilahnya mungkin hanya dibaca Instagram, saya kumpulkan, saya jadikan buku gitu. Agar bisa dibaca oleh halayak juga kan. Tidak hanya di halayak Instagram yang online, tapi juga di halayak yang nyata. Di dunia nyatanya harus dibaca juga gitu. Ada jejaknya lah. Ada jejak yang lebih serius. Lebih serius. Tapi rencana launching ada nggak nih Mas? Atau lagi diupayakan? Insya Allah lagi diupayakan dan launching Oktober lah ya. Bertepatan juga dengan bulan bahasa juga kan, Oktober kan, bulan bahasa, bulan buku. Insya Allah rencananya mau ada launching bareng-bareng penulis yang lain sih. Kebetulan di guru-guru juga ada banyak yang nulis juga, ada 6 guru di sekolah. Di sekolah. Mereka sama-sama nulis. Sama-sama nulis juga. Buku yang berbeda atau antologi? Dengan background yang berbeda juga. Tapi ada juga memang yang antologi puisi sama seperti saya. Ada juga yang memang cerita dongeng, ada yang cerita harian, ada juga. Macam-macam berarti ya. Berarti di sekolah Mas Abu memang itu ya? Literasinya itu guru-gurunya nulis apa gimana? Tidak didorong sih. Emang inisiatif dari orangnya ini emang. Inisiatif dari gurunya untuk menulis. Dengan harapan ya bisa memotivasi, menginspirasi anak-anak didiknya juga untuk bisa menghidupkan literasi lebih umum dan lebih khususnya ya bisa nulis, bisa menulis. Ya, tapi kan mereka masih SD Mas. Nah itu yang menariknya. Mudah-mudahan dari awal ini bisa menghidupkan literasi di sekolah dasar lah. Jadi anak-anak juga jadi termotivasi. Betul. Walaupun ya sulit ya, memang anak sulit. SD itu. Tapi justru kalau berhasil itu bagus. Artinya kan ketika kita bisa menanamkan di usia yang sedini mungkin, maka kebiasaan itu, ketertarikan terhadap dunia literasi itu bisa berlanjut nih SMP, SMA. Iya, di SMP, di SMA. Ada jejak ya dari waktu ke waktu gitu yang membuat anak itu berkarya gitu. Sebenarnya intinya kita anak-anak itu dan guru-guru bisa berkarya, bisa membuat suatu prasasti kehidupan lah ya. Walaupun orang berkarya itu kan nggak harus lewat buku ya. Betul, banyak tapi kita mencoba agar anak-anak itu memilih jalannya untuk berkarya gitu. Walaupun dengan cara apapun. Salah satunya dengan membuat buku misalnya. Berarti ini diterbitkannya di mandiri kah atau memang diterbitkannya dari sekolah Mas? Kebetulan difasilitasi sekolah. Jadi sekolah memfasilitasi penerbitan, bekerja sama dengan penerbit yang memang GMSBI namanya itu. Penerbitnya kita terbitkan. Nah, dengan harapan itu agar guru-guru yang tulisannya itu tidak bisa terbitkan mandiri terfasilitasi gitu lah. Dan jadinya gratis. Dibantu sekolah. Dibantu sekolah. Tinggal nunggu launchingnya aja. Tinggal nunggu launchingnya aja ini. Insya Allah ya itu di bulan Oktober kalau gak ada halangan terkait administrasi. Nah Mas, buku Mas yang judulnya Bismillah ini sebenarnya secara garis besarnya itu apa sih? Spoiler aja lah. Itu kumpulan puisi. Ada juga yang bernilai religius yang saya buat terkait realita kehidupan sosial.
terkait juga percintaan juga ada di sana. Jadi memang campur dan umum itu sebenarnya. Tapi memang yang menarik dari buku itu memang buku itu hadir karena kita melihat sosial. Jadi hal-hal yang terdekat dengan sekitar kita gitu. Bahkan nyamuk pun dikasih puisi kan. Di dalam puisinya itu nyamuk. Ada 2 judul puisi yang menarik bagi saya. Tukang es krim itu saya rasa juga ketika saya sudah membuat tulisan itu, saya baca kembali, wah ini benar-benar realitas sosial gitu loh. Ketika ada seorang penjual tukang es krim, dia berjualan gitu loh. Tapi berjualannya itu untuk keluarganya. Ya, jadi benar-benar realita kehidupan sosial yang kalau kita hubungkan dengan keseharian, ternyata kita masih beruntung gitu loh dibandingkan dia gitu. Dia bekerja untuk keluarganya, jadi gak cuman yang terbebani bukan hanya dirinya saja, bukan hanya untuk dirinya tapi untuk keluarganya. Kalau saya kan masih sendiri nih, jadi masih istilahnya yang terbebani ya saya sendiri gitu loh, belum ada keluarga yang istilahnya harus saya hidup itu kan, jadi tanggung jawab gitu kan. Walaupun nanti kedepannya juga saya kan punya keluarga sendiri juga nantinya kedepannya. Tapi ya dari situ saya sadar bahwasanya ya Allah saya lebih beruntung itu daripada orang ini gitu, daripada mudah-mudahan ya bapak tukang es krimnya juga lancar rezekinya, bisa melanjutkan hidup, bisa membiayai keluarga seperti itu. Di situ hadir puisi itu gitu loh. Oh, berarti Mas Abah itu mengabadikan realitas sosial dalam puisi dalam atau puisi, dalam ya. Sastra lah ya. Dalam sastra. Emang senang baca buku-buku sosial apa gimana Mas? Senang juga dulu kan karena aktivis juga ya. Iya. Tapi di SMA itu emang udah senang nulis puisi juga, udah senang nulis, udah sering baca majalah Horizon, baca sastra ya. Udah sering baca seperti itu sih. Jadi memang udah jadi kebiasaan sih waktu SMA untuk baca buku-buku sastra, buku-buku sosial gitu-gitu. Oh emang udah kebiasaan. Nah kira-kira ini ada lanjutannya nggak Mas? Bismillah ini. Insya Allah bakal berlanjut. Mudah-mudahan doakan aja bisa terbit edisi yang kedua ya, buku yang kedua. Masih nyambung apa beda nih? Beda. Beda. Tapi masih tetap puisi. Masih tetap puisi. Kumpulan antologi puisi ya. Antologi puisi. Ya lebih ke apa ya? Ingin menghabiskan. Karena ada beberapa puisi juga yang belum diterbitkan juga gitu loh. Daripada terbengkalai ya, kita terbitkan dan kita florkan ke khalayak umum gitu kan. Biar bisa dibaca. Ya syukur-syukur ada hal yang menarik gitu yang dihasilkan dari situ, bermanfaat bagi publik gitu kan. Ya sebenarnya nggak hanya nulis puisi sih, ada juga cerpen, ada juga artikel. Tapi memang perlu diedit sih ya, diedit sih ya. Perlu editing. Yang paling siap diterbitkan memang yang puisi ini memang yang paling siap memang. Karena memang sudah banyak ya. Dari SMA bahkan sebenarnya kalau dihitung udah ribuan kayaknya ya. Cuman karena ada yang hilang, ya itu saya juga khawatirnya daripada nanti hilang kan, mending saya abadikan dari buku. Jadi tidak hilang gitu loh, tidak lekang oleh waktu. Karena emang ada beberapa puisi yang hilang gitu waktu SMA. Kita buat di buku dulu kan masih teknologi itu kan belum secanggih sekarang ya. Betul. Nulis di buku harian di buku yang buku harian kayak buku harian gitu ditulis. Bukunya hilang. Semuanya hilang. Jadi hilang. Gak ada jejak. Gak ada jejak. Iya gitu jadi. Ya kita tunggu aja sih karya-karya Mas Abah. Mudah-mudahan doanya aja ya bagi yang nonton juga, mudah-mudahan betul. Selanjutnya. Ditunggu juga karyanya loh. Ya jenengan nih. Lama nih nggak nulis lagi. Ya semoga lah, karena memang menulis itu kan berat ya. Kalaupun ada mood, belum tentu ada waktu. Iya benar. Kalau ada dua-duanya, belum tentu inspirasinya datang. Jadi ya memang nggak mudah. Nggak mudah nulis itu. Apalagi Mas Abah kan sehari-harinya ngajar juga kan. Benar. Padat ya sekarang Mas. Apa lebih ini? Kalau awal-awal padat, seorang kan mau istilahnya. Karena kan karena ada kurikulum baru itu, kurikulum Merdeka, jadinya kita fokus pengembangan kurikulum di sekolah juga, terus P5. Jadi istilahnya kalau di sekarang tuh ada P5 tentang soal Pancasila itu loh. Iya. Berat nggak sih kurikulum perubahan kurikulum itu berat nggak Mas?
beratnya karena kita menyesuaikan lagi sebenarnya. Bukan karena kita berubah kurikulumnya, tapi karena menyesuaikan kembali. Karena sebelumnya itu kan kita pakai kurikulum 2013, terus berubah ke kurikulum Merdeka. Perlu penyesuaian lagi gitu kan. Nah itu beratnya di penyesuaiannya itu sih, terkait pola mengajarnya, terus juga dari RPP-nya, dari modul ajarnya. Sekarang malah ada modul ajar. Jadi yang terbaru ada modul ajar sebenarnya sekarang itu. Kita buat modul ajar buat anak, penyesuaian lagi jadinya. Berarti lebih berat ya tanggung jawab guru sekarang? Lebih berat. Tuntutannya lebih banyak? Lebih banyak. Ya gitulah, kita syukuri aja. Iya betul. Kita Tapi syukuri, sekarang Mas, kita jalani aja. Benar-benar. Makin apa ya? Maksudnya sekarang itu anak-anak itu makin ribet nggak sih ngajarinnya atau gimana? Itu kembali ke gurunya sih ya. Kalau saya sendiri merasakan enak atau mudah-mudah sulit ya. Mudah-mudah gampang-gampang sulit yang ngajar anak itu. Kalau sudah dapat moodnya insya Allah gampang sih kalau anak itu. Tapi kalau sulitnya itu kalau karakteristik anak belum kita kenali gitu loh. Oh gitu. Jadi dari anak itu kita belum paham karakteristiknya, terus kompetensi yang dia miliki itu apa. Kan ada yang visual, ada yang sukanya gambar, ya melihat, ada yang sukanya menulis, ya kan. Nah itu harus kita ketahui dari awal sih, agar dari pola ajar kita itu bisa maksimal gitu. Ya karena pembelajarannya betul. gitu. Karena kalau lihat-lihat nih, maksudnya banyak orang yang mengeluhkan, tenaga pendidik yang mengeluhkan bahwa perhatian anak-anak sekarang itu gampang teralihkan, susah fokus dan segala macamnya. Kalau Mas Abah sendiri tuh ngerasa nggak itu terjadi juga? Itu terjadi realita memang. Tapi itu bisa kita kondisikan dalam pembelajaran. Seandainya kita itu sudah mampu mengenali karakteristik anak. Jadi kan anak itu punya fokus juga, dia fokus utamanya apa, kebiasaan anak itu apa. Nah kalau kita sudah mengenali itu, insya Allah dia bisa kita ajak untuk fokus belajar. Begitu. Karena kan memang ya sekarang kan teknologi ya yang bikin berpaling anak itu kan, teknologi HP, smartphone. Tapi ketika sudah pembelajaran, ya kita bisa mengajak anak itu menggali potensinya itu kalau kita sudah mengenali karakteristik anak dan sudah mengenali potensi anak di mana. Jadi lagi-lagi tantangannya sebenarnya adalah membuat mereka fokus adalah ketika kita tahu nih apa yang mereka senangi. Itu dia. Yang senangnya apa? Selain gadget ya. Kalau gadget kayaknya semuanya senang kayaknya. Cuma dalam artian adalah anak ini memang yang nilainya bermanfaat lah bagi anak itu. Kita juga harus tahu nih apa yang dia senangi dan segala macam. Artinya guru juga nggak boleh sepenuhnya menyalahkan ya anak sekarang susah betul diajar itu. Dan segala macam. Nggak boleh kita nyalahin anak karena kita ketika ngajar misalnya ternyata nggak fokus, ya bisa jadi ternyata karena kita materinya kurang minat, kurang menarik, diminati oleh anak. Nah, bisa jadi seperti itu. Iya. Yang harus dirubah kan berarti pembelajaran modul ajarnya atau materi ajarnya, terus cara mengajarnya yang harus dirubah kan, yang harus merevisikan diri kita. Jangan sampai anak itu terganggu gitu, jangan sampai anak-anak itu tidak fokus dalam pembelajaran. Jangan nyalain anaknya, tapi kita harus nyalain diri kita sendiri sih. Iya, karena memang sih tanggung jawab guru itu berat ya. Di sisi lain memang kita lihat ya, banyak kan kasus di mana guru memang kadang-kadang diperlakukan kurang adil juga. Dari sistem lah. Kemudian ada juga kan kemarin guru yang viral tuh, yang diamuk orang tua siswa. Ya Allah, kan kasihan banget ya. Benar-benar. Maksudnya gaji udah kecil kan, gaji kecil, honorer, tanggung jawabnya berat, salah dikit orang tuanya ngamuk-ngamuk. Aduh, kompleks memang. Ya emang ada perubahan ini ya, ada perubahan pola pendidikan dan pola ajar juga sih sekarang itu. Kalau dulu kan kekerasan masih diperbolehkan lah ya. Kalau sekarang itu kan udah gak boleh kita ngajar dengan pola kekerasan, kan udah gak boleh, kita gak bisa gitu. Makanya ketika ada anak dicubit, wah itu lapor ke orang tuanya. Nah, itu kan apa ya, beda ketika dulu. Kalau dulu kan memang orang tua benar-benar menyerahkan ke gurunya. Ini mau diapain aja, pokoknya yang penting anak saya terdidik, anak saya bisa jadi manusia bermanfaat, udah diserahkan, silakan diatur gitu. Silakan dididik, pokoknya digembleng. Kalau sekarang kan enggak. Iya. Gak bisa gitu kayak gitu. Benar-benar kita harus mendidik anak-anak, memanusiakan dia gitu loh. Memanusiakan dia dengan cara
pendidikan dengan cara yang lebih smooth, dengan cara yang lebih halus lah sekarang itu. Jadi memang harus diniatkan dari si pengajarnya untuk mengajar, untuk mendidik anak. Niatnya itu harus ya ikhlas, harus benar-benar niat pengabdian, mengabdikan diri sebagai guru gitu kan. Jangan ngajar karena terpaksa, terjebak jurusan. Terjebak jurusan. Karena misalnya gak ada pekerjaan lain selain guru nih. Iya. Ya, seperti itu. Ya kalaupun memang sudah jadi guru, ya harus ditata lagi diri kita. Harus ditata lagi niatnya. Niat utamanya itu kita untuk mengajar anak, untuk mendidik anak. Anak bangsa loh ini, bukan anak siapa-siapa loh. Betul. Anak Indonesia. Mendidik anak Indonesia loh. Nah itu nanti bakal bertimbal balik juga ke gurunya, ke kitanya gitu sebagai pengajar. Kalau kita mengajar dengan secara ikhlas, dengan baik ke anaknya juga nanti ke depannya juga akan menghasilkan menjadi anak yang baik, anak yang ikhlas juga. Nah itu akan berimbas ke depannya. Ya memang sih memilih buat jadi guru itu menurut saya berat ya, dan konsekuensinya memang besar gitu, tanggung jawabnya besar. Resikonya besar. Jadi kalau setengah-setengah ya nggak usah sama sekali menurutku ya. Jadi kan jangan karena kita terpaksa nih, wah nggak ada pilihan pekerjaan lain jadi guru aja nih. Iya. Tapi lebih bagus memang kalau berangkat dari senang. Karena saya perhatikan Mas Abah itu kayak mau mengayomi 20 orang anak di panti asuhan, terus besoknya ngajar di sekolah dan segala macam. Artinya kan itu butuh komitmen yang besar ya. Menghibahkan waktu kita untuk mendidik anak orang lain. Ya itu tadi harus menata diri dulu. Betul. Kita gak boleh, ya kita juga gak boleh terlalu menyerahkan diri kita sendiri ya. Maksudnya yang penting intinya kita menata diri lagi, merubah hal-hal yang teknis, pola ajar misalnya bagaimana pembelajarannya yang baik. Terus juga niat awalnya itu harus dirubah. Itu loh, harus ada reformasi. Waduh, berat ya bahasanya. Reformasi diri lah saya. Merubah diri ke arah yang baik, ya lebih baik. Ke arah yang tadi kita rasanya ternyata belum baik, ternyata ya sudah kita rubah lagi, kita rubah ke arah yang misalnya bisa agar anak itu bisa fokus lagi belajarnya. Betul. Dan yang paling penting kita suka anak sih kalau SD itu sebenarnya. Kalau saya kan SD ya. Iya, jadi guru suka wajib. Anaknya, jadi suka anak suka murid kita. Yang penting kita suka dulu sama murid kita. Walaupun murid kita gak suka sama kita, yang penting kita suka dulu. Betul. Agar kita bisa istilahnya bisa mengajar itu lebih ikhlas dan tentunya bisa mengajar dengan tanpa ada paksaan tadi ya, tanpa ada paksaan. Dan kita bisa menyalurkan energi positif ke dia gitu loh. Nah, karena kita udah positif gitu loh. Kita bisa mentransferkan energi positif kita ke dia sehingga dia jadi positif lagi gitu. Ya memang butuh waktu ya. Sulit memang. Tapi ya kalau dibiasakan dari awal mengajar, setahun 2 tahun akan terbentuk gitu loh. Energi positif itu. Penting ya energi positif itu emang. Oke ya. Ya intinya itu ya. Mungkin kita akhiri lah. Podcast kita panjang nih dari matahari. Seru sebenarnya kalau dilanjut, tapi ya matahari waktu dari yang pisahkan. Ya kapan-kapan kan ada part 2. Oke, siap. Matahari dari masih kelihatan sekarang udah gelap nih. Jadi poinnya adalah menurutku ini ya. Bagaimanapun menjadi guru itu kan berat. Jadi balik lagi nih konsekuensi kita kalau memang memilih jadi guru itu niatnya harus benar-benar gitu ya. Sembari berharap kebijakan-kebijakan pemerintah itu juga berpihak kepada si gurunya. Karena kalau misalkan nih kebijakan yang nggak berpihak, gajinya kecil dan segala macam, kan sulit juga sebenarnya. Tapi juga bagaimanapun itu kan di luar kuasanya dari si pengajar. Nah memang ya itu ya berat. Tapi saya pikir ya mungkin ada ya ganjaran-ganjaran pahala atau kebaikan-kebaikan yang di luar materi itu ketika menjadi guru. Ya semoga demikian ya. Dan ya semoga di 2024 nanti ada pemimpin yang lebih berpihak kepada sistem pendidikan kita, kepada para guru khususnya dan segala macamnya. Amin ya rabbal alamin. Ya. Semoga. Oke, cukup sekian podcast kita bersama Mas Abah. Kalau kepo dengan bukunya dan karya-karyanya silakan follow aja Instagramnya, nanti kita cantumin gitu ya. Terima kasih, sampai jumpa, jangan lupa like, comment, dan subscribe.